Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyati wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada as-salihin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى مربي أرواحنا وأستاذنا مولانا الشيخ عبد السلام محمد علي الشتاء الحسيني رضي الله تعالى عنه. الله يجزي عنا خير الجزاء ويمدنا المدد وينزل إلينا بعينه وجمعنا في معية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله والعون من الله وما توفيق إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بما لا منتهى لكماله وكما يليق بكماله. Allahumma rizqna as-safa wajma'na ala habibika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah sehingga kita dapat berkumpul di majlis, di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Masih di muqaddimah dari kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin, kitab yang ditulis oleh guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Syita Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu, yang berisi tentang keutamaan, keistimewaan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabihi sallallahu alaihi wasallam fatahallahu lil insaniyati babal fadli wal in'am. Fakana sallallahu alaihi wasallam laha ni'matullahi al-muhdat was sabil al-muwassil ila Allah dzil jalali wal ikram. Was-sa'idu haqqan fi ad-daraini ad-dunya wal akhirah man sabaqat lahul husna min Allah fa ukrima bi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa sara ala hadihi syarif sallallahu alaihi wasallam wa atharahu fi mahabbatihi ala nafsi wal mali wal walad wan nasi ajma'in fa faza man ahabbahu bil ata'ir rabbani alladhi sharaha Allah bi sadrah wa tama'anna bihi qalbuhu wa zakira bil izzi daim al baqi alladhi wa'ada Allah ibadahu al mu'minin wa khassahum bi karamatil qurbi min hadratihi faqala wa huwa asdaqul qailin innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Yang candak kita biji jangan itu. Anggi jangan ente bahasa nami. Fabihi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu keagungan, pintu nikmat-nikmat, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ni'matullahil muhdat, nikmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
wassabilul muwassil ila Allah dzil jalali wal ikram. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan yang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sa'idu haqqan fid daraini. Dan barang siapa yang berjalan di jalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Fa'ukrima bimahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa sara ala hadiyi syarif wa atharahu fi mahabbati ala nafsi wal mali wal waladi wal nasi ajma'in. Fafaza man habbahu bil ata'i rabbani alladhi syaraha Allah bi sadrahu wa atma'anna bi qalbahu wa zufira bil izzi daim al baqi alladhi wa'ada Allah bi ibadil mu'minin. Setinggi-tingginya kedudukan makhluk di dunia itu adalah kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi kedudukannya di dunia ketimbang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hubbu a'la maqami muridina bihil wusulu ila rutbi muradina. Al-hubb, cinta, itu adalah derajat yang paling tinggi bagi orang-orang yang menginginkan untuk sampai kepada derajat yang tinggi. Apabila seorang ingin sampai kepada derajat yang tinggi, kepada kedudukan yang mulia, maka kuncinya adalah cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setinggi-tingginya derajat itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bahwa ada perbedaan besar orang yang datang kepada Allah beribadah, sholat, puasa, kemudian zakat. Orang yang datang kepada Allah, beribadah kepada Allah karena takut dengan neraka, dengan orang yang beribadah karena cinta. Itu jauh berbeda. Ada orang-orang di luar sana yang mereka itu beribadah hanya karena menginginkan akhirat, hanya karena menginginkan surga. Ada orang-orang, bedakan, ada orang yang hidupnya tujuannya adalah dunia, ada orang yang hidup tujuannya akhirat, ada orang yang hidup tujuannya Allah dan Rasulnya. Ini sangat berbeda. Orang yang hidupnya tujuannya adalah dunia, itu sudah tidak usah dibahas lagi. Orang yang hidupnya tujuannya hanya dunia. Ada orang yang hidupnya tujuannya akhirat. Baik. Tapi orang yang hidupnya tujuannya akhirat pun akan menyesal kelak di yaumil qiyamah. Karena melihat kepada zatnya Allah
itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Dan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tetapi tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah. Antum saya persilahkan, silahkan masuk ke rumah saya sediakan makanan, hidangan, minuman, silahkan nikmati, tapi saya tidak mau nemui antum. Kira-kira enak apa enggak? Enggak enak. Begitupun ketika orang-orang itu masuk surga, mereka tidak bisa melihat zatnya Allah. Mereka menikmati surga, tapi mereka tidak bisa melihat zatnya Allah. Dan mereka kemudian bertanya, ya Allah, kenapa kami tidak bisa melihat zatmu ya Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau beribadah kepadaku di dunia, tujuannya adalah engkau mendapatkan surgaku. Aku berikan surga. Aku berikan surga kepadamu. Maka perbedaan yang sangat besar bagi orang-orang yang tujuan hidupnya dunia, tujuan hidupnya akhirat, dan tujuan hidupnya Allah dan Rasulnya. Kalau antum baca di tulisan di depan sana, antum baca di sana itu, barang siapa yang menunjukkan engkau kepada dunia, maka akan memutuskanmu. Barang siapa yang menunjukkan engkau kepada akhirat, maka akan menghijabmu. Barang siapa yang menunjukkan engkau kepada amal, maka akan mencapekkanmu, melelahkanmu. Barang siapa yang menunjukkan engkau kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang akan membahagiakan dan menenangkan. Maka perbedaan yang sangat besar bagi orang-orang yang tujuan hidupnya dunia, akhirat, dan tujuan hidupnya hanya Allah dan Rasulnya. Bukan akhiratnya Allah, tetapi ridhonya Allah dan ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atharu fi mahabbati an-nafsi wal mali wal ladi wan nasi ajma'in fa faza man ahabbahu bil ata'ir rabbani alladhi sharaha lahu sadra wa atma'anna bil qalbi wa zufra bil izda'in al-baqi wa sa'idu sabaqat lil husna fa ukrima bi mahabbati fa ukrima bi mahabbati, dimuliakan dengan apa? Dengan kecintaan. Maka kemuliaan yang hakiki sebenarnya adalah kemuliaan yang abadi, bukan kemuliaan yang fana. Yang kemarin kita jelaskan, semalam kita jelaskan, bahwa apabila seseorang itu menyimpan kemuliaannya kepada sesuatu yang fana, maka sungguh dia telah memasukkan ke dalam hatinya sesuatu yang berbahaya dan racun yang dia masukkan ke dalam hatinya. Saya mulia kalau saya punya mobil, saya mulia kalau saya punya motor, saya mulia kalau saya punya rumah, saya mulia kalau saya punya jabatan, maka itu semua adalah racun yang dimasukkan ke dalam hati. Lalu apa yang menjadi kemuliaan yang hakiki? Kemuliaan yang hakiki itu adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ukrima bi mahabbatihi, maka orang-orang yang ahlul ins, orang-orang yang berbahagia karena apa? Karena Allah dan Rasulnya. Mereka datang kepada Allah itu menginginkan kita datang kepada Allah itu bukan dengan paksaan. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan jalan, kami berikan hidayah, silakan engkau pilih, engkau mau bersyukur atau mau kufur. Allah berikan pilihan, tidak dipaksa oleh Allah. Anda saat ini mau kufur, tidak sholat, tidak zikir, tidak doa, tidak kemudian hadir majelis taklim, tidak melakukan kewajiban, monggo silahkan, tidak ada masalah. Itu nanti Anda yang akan mempertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Lalu kemudian Anda akan taat, saya mau taat kepada Allah, saya mau taat kepada Allah, saya mau sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, kemudian saya
tidak akan meninggalkan kewajiban, kemudian saya juga tidak akan meninggalkan yang sunnah-sunnah. Apa inti yang diinginkan oleh Allah? Engkau datang kepada Allah bukan dengan keterpaksaan. Bukan kemudian engkau datang kepada Allah dengan keterpaksaan, dengan berat hati, tetapi yang diinginkan oleh Allah, engkau datang kepada Allah dengan rasa bahagia, dengan rasa gembira. Maka ketika datang kepada Allah itu harus dengan rasa bahagia dan rasa gembira, bukan dengan rasa keterpaksaan. Bagaimana memunculkan rasa bahagia dan gembira ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara apa? Mencintai. Landasan ibadahnya itu adalah cinta, bukan takut akan neraka. Kalau zaman sekarang sedikit-sedikit orang tanya, ini hukumnya, ini bid'ah, ini hadisnya sahih, ini hadisnya sahih. Ketika ditanya kembali kepada orang tersebut, apa definisi hadis sahih? Tidak bisa menjawab. Kalau misalkan orang tersebut bertanya, ini hadis sahih atau bukan? Ini hadisnya sahih apa enggak? Dia hanya tahu hadis itu sahih dan tidak sahih. Sudah itu saja, hadis sahih dan dhaif yang dia tahu. Kemudian dengan gayanya dia bertanya, ini hadis sahih atau tidak? Kemudian dijawab, oh ini hadis matruk. Akan paham? Tidak akan paham. Ini hadis mu'allal, tidak akan paham. Ini hadis hasan, ini hadis hasan li ghairihi, tidak akan paham. Tapi gaya zaman sekarang orang mengajukan pertanyaan, iya hadisnya sahih itu, hadisnya sahih itu. Seakan-akan dia memahami ilmu mustalah hadis, padahal dia tidak memahami ilmu mustalah hadis. Itu di zaman sekarang. Orang-orang di zaman sekarang. Sehingga tujuan ibadahnya itu apa? Tujuan ibadahnya adalah dia mendapatkan surga dan takut akan neraka. Beda dengan para sahabat. Kalau antum perhatikan para sahabat, bagaimana para sahabat? Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul tanpa bertanya. Tanpa bertanya. Mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di satu jalan, kemudian ada sesuatu yang menghalangi Rasulullah. Maka Rasulullah loncat di jalan tersebut. Para sahabat lihat Rasulullah loncat di jalan tersebut. Maka para sahabat setiap lewat di jalan tersebut selalu loncat. Sampai bertahun-tahun kemudian para sahabat setiap lewat di jalan tersebut loncat, padahal tidak ada apapun yang menghalangi. Ditanya kepada para sahabat, kenapa kalian loncat di sini? Tidak ada yang menghalangi kalian. Kenapa kalian loncat di sini? Apa jawaban para sahabat? Karena kami pernah melihat Rasulullah loncat di sini. Kenapa para sahabat bisa sedemikian rupa? Ini adalah karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat tidak suka dengan buah labu, tidak suka dengan labu. Rasulullah senang dengan labu. Sahabat tersebut lihat Rasulullah makan labu, akhirnya apa? Dia paksakan makan labu sampai akhirnya dia suka dengan labu dan dia senang dengan labu. Kalau bukan karena cinta, seseorang tidak akan melakukan hal demikian. Tapi karena cinta, maka orang itu akan mampu untuk melakukan hal demikian. Maka perbedaan yang sangat mendalam dan dahsyat antara orang yang beribadah dilandasi dengan cinta dengan orang yang ibadah dilandasi tidak dengan cinta. Maka yang diinginkan adalah ibadah itu dilandasi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka ibadah itu akan menjadi ringan. Bagaimana caranya bisa ibadah itu karena cinta? Para sahabat itu mereka bisa mencintai Rasulullah karena mereka mengetahui keagungan, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab ini akan membawa kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita untuk menuju kepada keagungan, keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat memahami zat yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu baru sedikit sekali dari keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fafaza man ahabbahu bil ata'ir rabbani alladhi syaraha Allah bi sadrahu wa tama'anna bihi qalbuhu wa zafira bil izzi daim al baqi alladhi wa'ada Allah bihi ibadahul mu'minin.
Maka orang-orang fafaza man ahabbahu sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka akan mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dada dan hati mereka, menenangkan hati mereka. Karena hati ini adalah kal-ina, seperti mangkuk. Apabila dia diisi dengan dunia, maka dia akan lalai. Tapi apabila dia diisi dengan keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi khusyuk. Karena apa? Karena hati tersebut tersambung dengan rahmatan lil alamin. Wa khassahum bi karamatil qurbi min hadrati, bi karamatil qurbi, dengan kemuliaan, maka orang-orang tersebut akan diberikan kekhususan, yaitu kemuliaan dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang hakiki itu bukan di jabatanmu, bukan di hartamu, bukan di duniamu, bukan di apa yang kau miliki, tetapi kemuliaan yang hakiki adalah ketika engkau dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan yang hakiki itu adalah ketika engkau dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khassahum bi karamatil qurbi min hadrati. Maka orang-orang yang sedemikian rupa tersebut akan mendapatkan kemuliaan dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa babul wusul ila hadhihi al-uzwa al-'aliyyah faqad ahbabna an naqifa ala shamim min al-khasa'is al-muhammadiyah fi bahri az-zakhir bi syama'ilihi wa fadailihi sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pintu yang menyampaikan kita kepada derajat yang sangat tinggi. Kalau kita ingin sampai kepada derajat yang paling tinggi, tidak lain adalah kuncinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwaba rahima. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum, ketika mereka berbuat kezaliman kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berbuat maksiat kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, mereka meminta ampun kepada Allah, lalu kemudian Rasul pun meminta ampun bagi mereka. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? La wajadullaha tawwaba rahima. Allah tidak berfirman dalam ayat tersebut, tidak berfirman bahwa mereka akan mendapatkan ampunan Allah. Dah. Bagi orang-orang yang datang kepada Allah melalui pintu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la wajadullah, orang-orang tersebut akan mendapati Allah dengan segala asma wa sifat. La wajadullaha tawwaba rahima, mereka akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala asma wa sifat, dan mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala wajadullaha tawwaba, mengampuni, menerima taubat-taubat mereka dan menyayangi mereka. Kapan ini terjadi? Ketika seorang datang kepada Allah melalui pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian faqad ahbabna an naqifa ala syamimi min al-khasa'is al-muhammadiyah fi bahri az-zakhir bi syama'ilihi wa fadailihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahbabna, maka kami di sini menjelaskan sedikit ala syamim. Syamim itu artinya sedikit,
sedikit minal khosais, dari keutamaan, keistimewaan, keagungan Nabi Muhammad SAW fi bahri zakhir, di lautan kemuliaan keagungan Rasul SAW, mustahdina bi kitabi Rabbinal Karim wa hadiyil qawim, yang mana apa yang kita jelaskan di sini tentang keagungan keistimewaan Rasul SAW dalam kitab As-Sirajul Munir ini bukan muncul dari pemikiran guru mulia Maulana Syahbus Salam, tetapi berlandaskan mustahdina, mendapatkan hidayah dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya kitab ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Wa nuril mubin fa innal ilma bi maqamatihi wa ma yashabu min at-tashwiq li hadratis syarif wa miftahul hubbil sadiq alladhi yarfa'u al-mahdubina li ma'iyyati sayyidil mursalin. Sungguh ilmu tentang keagungan keistimewaan Rasulullah SAW, fa innal ilmu tentang maqamatihi, tentang keagungan keistimewaan Rasulullah SAW, wa ma yashabu min at-tashwiq, yang dengan kita mengetahui ilmu tentang keagungan keistimewaan kemuliaan baginda Rasulullah SAW itu akan memunculkan di dalam hati kita kerinduan kepada Rasulullah SAW, li hadratis syarifah. Bagaimana caranya agar kita bisa dapat rindu kepada Rasulullah SAW? Kita mengetahui keagungan, keistimewaan, kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Huwa miftahul hubbis sadiq, itu adalah kunci utama agar kita mendapatkan di dalam hati kita kecintaan yang betul-betul tulus, yang menjadikan, dengan cinta tersebut menjadikan seseorang naik derajat untuk dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Al-hubbis sadiq, cinta yang tulus, alladhi yarfa'ul mahdubina, yang mengangkat orang-orang yang mencintai tersebut, lima'iyyati sayyidil mursalin, untuk dekat bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Maka ilmu tentang khosais ini, tentang keagungan keistimewaan Rasulullah SAW ini adalah ilmu yang menjelaskan tentang, di dalam kitab Sirajul Munir ini menjelaskan tentang khosais, kemuliaan keagungan Rasulullah SAW di dunia, khosais baginda Rasulullah SAW di akhirat, keagungan keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW di dunia, dan keagungan keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW di akhirat. Ini yang dijelaskan dalam kitab ini, yang semuanya itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam kitab Sirajul Munir ini tidak kurang dari 2000 hadis sahih, 2000 hadis sahih menjelaskan tentang keagungan, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma yashabu min at-tashwiq li hadratis syarifah, maka akan muncul dalam hati apa? Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau rindu kepada sesuatu yang sifatnya fana di dunia ini, maka dia tidak akan memberikan apapun dalam hatimu, bahkan bisa menjadikan kegelapan. Tapi apabila engkau rindu kepada Rasulullah SAW, yamla'u qalbaka bin nur, maka hatimu akan dipenuhi dengan cahaya. Ketika kapan? Ketika engkau rindu kepada Rasulullah SAW, maka hatimu akan dipenuhi dengan cahaya. Ketika engkau cinta kepada Rasulullah SAW, maka hatimu akan dipenuhi dengan cahaya, akan dipenuhi dengan kebahagiaan, akan dipenuhi dengan kelapangan ketika engkau rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau engkau rindu kepada dunia, engkau rindu nonton sinetron, engkau rindu untuk dunia, engkau rindu untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, maka hatimu akan dipenuhi dengan kesempitan. Tapi kalau engkau rindu kepada Rasulullah SAW, maka hatimu akan dipenuhi dengan apa? Dengan kebahagiaan, dengan kelapangan. Wa as'alullah, inni as'alullah ta'ala bi ajzi. Maulana Syahbus Salam menuliskan di dalam muqaddimahnya ini,
Inni as'alullah ta'ala bi'ajzi amama radatil amirah bimanazil mustafawiyah wa maratibil muhammadiyah, dan aku meminta kepada Allah bi'ajzi, dengan apa? Dengan kelemahanku. Allahumma inni as'aluka, doanya Maulana Sallallahu diantaranya adalah, ya Allah, perlihatkan kepadaku kecilnya diriku di dalam pandangan diriku. Perlihatkan kepadaku akan kecilnya diriku dalam pandangan diriku. Jadi meminta kepada Allah agar diperlihatkan bahwa kita ini adalah hamba yang hina, tidak ada apa-apa. Kasfan, meminta agar dibukakan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Mimman wafaqahullah ta'ala, ini adalah sifat tawadu daripada guru mulia Muhammad SAW. Wa yakuna fiman katabtu naf'an bimazidil ilmi wal hubbi wal iqan likulli wariduz zam'an wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib bimazidil ilmi wal hubbi wal iqan. Maka orang-orang yang belajar dan mengetahui tentang keagungan, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah apa dalam dirinya? Akan bertambah dalam dirinya apa? Pertama, ilmu. Yang kedua, al-hub, cinta. Yang ketiga apa? Keyakinan, al-iqan. Akan bertambah dalam dirinya 3 perkara. Orang-orang yang mengetahui, memahami keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bertambah dalam dirinya bimazidil ilmi wal hubbi wal iqan. Akan bertambah dalam dirinya, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua cinta, yang ketiga adalah keyakinan. Wa ma taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Al-Fakir Allah Abdus Salam Al-Syita. Tidak ditulis di situ Maulana Syekh Abdus Salam. Tidak ditulis di situ Al-Arif Billah. Hanya ditulis Abdus Salam Al-Syita, Al-Fakir ilallah, yaitu guru mulia Maulana Syekh Abdus Salam Muhammad Al-Syita Al-Utsaimin radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang arif billah dan tawadu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menulis kitab tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-maqamul awwal, sahibul maqamil mahmud. Qala Allah Ta'ala mukhatiban nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Fal maqamul mahmud huwa al-maqam alladhi ikhtassa Allah bihi habibahu sallallahu alaihi wasallam wa athna bi alayhi haythu yahmadu alayhi sa'irul khalaiq yawm al-qiyamah. Wa huwa al-maqam alladhi aqamahu Allah subhanahu fihi lisyafa'ati lima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an qawlihi ta'ala asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Qala sallallahu alaihi wasallam hiya syafa'ah, rawahu Tirmidzi. Al-maqamul awwal. Di sini dalam kitab Sirajul Munir ini ada kurang lebih 70 keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang al-maqamul awal, maqam yang pertama dari keagungan keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahibul maqamil mahmud, yang memiliki kedudukan yang terpuji. Maqamil mahmud, kedudukan yang terpuji. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang terpuji bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Isra ayat 79. Fal maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji itu adalah satu kedudukan ikhtassallahu bihi habibahu, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa athna bihi alaihi haitsu yahmadu alaihi sa'irul khalaiq yaumal qiyamah. Yang mana athna bihi alaihi,
yang mana dengan kedudukan tersebut Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh makhluk, yang mana dengan kedudukan tersebut seluruh makhluk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Wal maqamul ladzi aqama Allah Subhanahu fihi syafa'ah. Ini adalah satu kedudukan, yang kedudukan tersebut adalah kedudukan yang disebut dengan kedudukan syafaat. Lima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat Al-Qur'an, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apakah kedudukan yang terpuji tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya asy-syafa'ah. Dia adalah syafaat. Dia adalah syafaat. Kemudian tadi kita jelaskan bahwa di dalam kitab Sirajul Munir ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keagungan, keistimewaan, kemuliaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaan keagungan tersebut tidak Allah berikan kepada makhluk manapun. Kemudian di sini di dalam kitab Sirajul Munir, kedudukan yang pertama, keistimewaan yang pertama itu adalah maqamil mahmud. Apa itu? Syafaat. Lalu kemudian muncul pertanyaan, loh, kan ada yang bisa memberikan syafaat selain Nabi. Anak kecil bisa memberikan syafaat, ahli Quran bisa memberikan syafaat, kemudian para aulia bisa memberikan syafaat, ulama bisa memberikan syafaat. Berarti syafaat itu bukan khusus milik Nabi dong. Kenapa tadi dijelaskan bahwa dalam kitab Sirajul Munir ini menjelaskan tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada makhluk manapun. Kemudian dijelaskan bahwa syafaat itu milik Nabi, khusus milik Nabi. Tapi sedangkan kita pernah dengar syafaat itu bisa diberikan juga oleh yang lain. Diberikan oleh anak kecil, diberikan oleh ahli Quran, hafiz Quran, diberikan oleh para aulia, diberikan oleh ulama dan lain sebagainya. Kita akan jelaskan di sini bahwa syafaat terbagi menjadi 5. Syafaat terbagi menjadi 5 bagian. Syafaat yang pertama fi faslil qada. Syafaat yang pertama itu di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Bermiliar-miliar manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Matahari dekatkan 1 jengkal di atas kepala manusia. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang sepinggang, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di hari tersebut orang-orang berdoa kepada Allah dan meminta, ya Allah, sudahi saja kami dari padang mahsyar ini, masukkan saja kami ke dalam neraka-Mu. Saking sudah tidak sanggup menunggu di padang mahsyar, maka datanglah syafaat yang pertama. Syafaat yang pertama ini khusus diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia, muslim wa kafir. Untuk apa? Untuk bergerak kaki manusia dari padang mahsyar menuju hisabnya Allah. Maka ketika itu orang-orang yang di dunia mereka tidak suka, benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengakui keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam
dan seluruh makhluk memuji kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang memberikan syafaat kepada seluruh makhluk untuk bergerak kaki manusia dari padang mahsyar menuju hisab, bukan masuk surga, dari padang mahsyar menuju hisab. Itu syafaat yang pertama. Kemudian syafaat yang kedua. Syafaat yang pertama ini khusus milik Nabi Muhammad, tidak diberikan oleh selain Nabi Muhammad, diberikan khusus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang kedua. Syafaat yang kedua, minal kubur ilal kusur. Dari kubur langsung ke surganya Allah, min ghairi hisab, tanpa hisab. Minal kubur ilal kusur. Dari kubur langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Minal kubur ilal kusur. Minal kubur ilal kusur. Syafaat yang kedua ini pun khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Innallaha wa'adani sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannah fasa'alani al-mazid fa'atani ma kulli wahidin min sab'ina alfan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala 70.000 daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Fasa'alanil mazid, maka kemudian aku minta tambahan kepada Allah. Tambahi ya Allah, jangan 70.000, lebihkan ya Allah. Bagaimana cara Allah menambahkan untuk kekasihnya? Ketika antum memberikan sesuatu kepada saya, misalkan antum memberikan uang 100.000 kepada saya, kemudian saya minta tambahan, antum akan tambahi berapa? Antum akan tambahi berapa? Nah, antum kasih saya 100.000, saya bilang sama antum tambahin lah, jangan 100.000. Antum mau nambah berapa? Nah, 200.000. Hah? Bagaimana cara Allah menambahkan untuk kekasihnya? Kalau seseorang itu memberikan 100.000, kemudian orang itu minta tambahan, maka akan dikasih mungkin 50.000, 70.000, 80.000, ataupun 100.000. Namanya juga tambahan. Tetapi bagaimana cara Allah menambahkan untuk kekasihnya? Allah janjikan untuk umat baginda Rasul masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Fasa'alanil mazid, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minta tambahan kepada Allah. Bagaimana cara Allah menambahkan untuk kekasihnya? Fa'atoni ma kulli wahidin min sab'ina alfan. Maka cara Allah menambahkan untuk kekasihnya adalah Allah tambahkan untuk setiap orang dari 70.000, Allah tambahkan 70.000. Satu orang tambah 70.000, satu orang tambah 70.000, satu orang tambah 70.000, satu orang tambah 70.000. Artinya apa? Begitu banyak daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Syafaat yang kedua ini, masuk surga tanpa hisab, ini syafaat yang diberikan oleh Rasulullah, khusus diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan oleh yang lain. Syafaat yang pertama faslul qada, yaitu di padang mahsyar, khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua itu pun diberikan khusus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Berapa banyak barisan menuju surganya Allah? Barisan menuju surganya Allah berapa barisan? Berapa barisan surga? Berapa barisan menuju surganya Allah? Hah? Ada berapa barisan menuju surganya Allah? Hah? Berapa?
120 barisan menuju surganya Allah. 80 barisan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 40 barisan umat dari 124.000 nabi dan rasul. Bayangkan. Barisan menuju surga itu totalnya ada 120 barisan. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ada 120 barisan menuju surganya Allah. 80 barisan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 20 barisan 40 barisan umat dari 124.000 nabi dan rasul. Bayangkan. Kita memiliki porsi terbesar. Kita memiliki porsi terbesar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang kedua, yaitu masuk surga tanpa hisab. Syafaat yang kedua ini pun khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus berapa menit? Itu daripada keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 3 syafaat lagi. 3 syafaat lagi. Tadi baru 2 syafaat kita jelaskan. Masih ada 3 syafaat yang kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Diingat-ingat, dan itu diajarkan kepada putra-putranya, diajarkan kepada anak-anaknya, diingat-ingat keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.